Bagaimana teori permintaan dan penawaran dalam Islam? Oke, teori permintaan dan penawaran dalam Islam. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang itu, kita harus tahu artinya dulu ya kan. Mulai dari penawaran. Penawaran itu dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap waktu tertentu. Jadi penawaran itu dapat didefinisikan yaitu banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Nah, kemudian ada permintaan. Nah, permintaan itu sendiri yaitu eh, banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkatan harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu juga. Besar kecilnya perubahan permintaan ditentukan oleh besar kecilnya perubahan harga gitu. Jika ini terjadi, maka berlaku perbandingan terbalik antara harga terhadap harga permintaan dan berbanding lurus dengan penawaran. Nah, apa saja sih teori-teori dalam konsep gitu penawaran? Yang pertama kita bahas tentang penawaran dalam perspektif ekonomi Islam. Kita harus kembali kepada sejarah penciptaan bumi ya teman-teman ya. Bumi dan manusia itu tidak diciptakan saat yang bersamaan dalam memanfaatkan alam yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala bagi keperluan manusia. Larangan yang harus patuhi adalah janganlah kamu buat kerusakan di muka bumi. Larangan ini tersebar di banyak tempat dalam Al-Qur'an dan ya betapa Allah sangat membenci mereka yang memang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Secara umum tidak banyak perbedaan antara teori permintaan konvensional dengan Islam ini, teman-teman. Jika dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh terhadap posisi penawaran. Bahkan bentuk kurva secara umum pada hakikatnya ya sama gitu. Satu aspek penting yang memberikan suatu perbedaan dalam perspektif ini kemungkinan besar berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premisis nilai-nilai Islam. Yang pertama adalah bahwa Islam memandang manusia secara umum, apakah sebagai konsumen atau produsen, sebagai suatu objek yang terkait dengan nilai-nilai. Nilai-nilai yang paling pokok yang didorong oleh Islam dalam kehidupan perekonomian adalah ya kesederhanaan gitu. Tidak silau dengan gemerlapnya kenikmatan duniawi dan ekonomis gitu. Inilah nilai-nilai yang seharusnya menjadi tren gaya hidup zaman sekarang gitu. Yang kedua adalah norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusia yaitu halal dan haram gitu. Produk-produk dan transaksi pertukaran barang dan jasa tunduk kepada norma ini gitu. Hal-hal yang diharamkan atas manusia itu pada hakikatnya adalah barang-barang atau transaksi-transaksi yang berbahaya bagi diri mereka dan kemaslahatannya. Namun demikian, bahaya yang ditimbulkan itu tidak selalu dapat diketahui dan dideteksi. Itu tidak selalu dapat diketahui dan dideteksi oleh kemampuan indera atau akal manusia dalam jangka pendek. Sikap yang benar dalam menghadapi persoalan ini adalah kepatuhan kepada diktum disertai pencarian hikmah di balik itu. Dengan kedua batas ini, maka lingkup produksi dan pada gilirannya adalah lingkup penawaran itu sendiri dalam ekonomi Islam menjadi lebih sempit daripada yang dimiliki nilai ekonomi konvensional gitu. Dengan demikian terdapat dua penyaringan yang membuat penawaran dalam ekonomi Islam menyempit, yaitu filosofi kehidupan Islam dan norma moral Islam. Dalam perspektifnya ekonomi Islam, manusia itu diinjeksi dengan norma moral Islam sehingga nafsu untuk memenuhi keinginannya tidak selalu dipenuhi. Demikian juga cara untuk memenuhi keinginan tersebut senantiasa dikaitkan dengan norma moral Islam yang selalu menemani kemana saja dan di mana saja. Karena itu semua barang dan jasa yang diproduksi dan ditawarkan ke pasar mencerminkan kebutuhan real dan sesuai dengan tujuan syariah itu sendiri gitu. Dalam perspektif ini tidak mungkin produksi barang yang tidak berguna gitu secara syar'i. Kedua, rasionalitas asumsi kedua ini merupakan turunan dari asumsi yang pertama. Jika ilmu ekonomi konvensional melihat bahwa manusia adalah economic man dan selalu didorong untuk melampiaskan keinginannya dengan rasa apapun, maka konsumsi rasionalitas merupakan ruhnya yang mengilhami seluruh musuh dalam rangka memenuhi keinginannya tersebut selama manusia menguras tenaga dan pikirannya untuk memenuhi keinginan dengan cara apapun. Ia adalah makhluk rasional. Ketika produsen berusaha memaksimalkan keuntungan dengan mengabaikan tanggung jawab sosial, ia adalah makhluk rasional dan tidak perlu dikhawatirkan. Begitu juga dengan konsumen yang ingin memaksimalkan nilai guna ketika membeli suatu produk, maka ia berjalan pada jalur rasionalitas dan hal itu secara ekonomi adalah baik. Kemudian ada
Faktor apa saja sih yang mempengaruhi penawaran terhadap suatu barang? Yang pertama adanya, ini menurut Ibnu Khaldun ya teman-teman. Menurut Ibnu Khaldun itu ada banyaknya permintaan, tingkat keuntungan relatif, tingkat usaha manusia, misalnya besarnya tenaga kerja, termasuk ilmu pengetahuan, dan keamanan. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran terhadap suatu barang gitu. Yang pertama ada biaya dan teknologi. Biaya dan teknologi adalah dua konsep yang sangat erat, ya memang berkaitan dengan kita, teman-teman, satu sama lain gitu. Yang dimaksud dengan biaya adalah biaya yang dikeluarkan gitu untuk memproduksi barang dan jasa, mencakup biaya tenaga kerja, biaya bahan baku jika sistem ekonomi konvensional dalam operasionalnya. Kemudian ada teknologi, ada juga jumlah penjual, ada juga tentang masa depan, dugaan tentang masa depan dan kondisi alam, teman-teman. Kemudian ada perbedaan konsep ekonomi Islam dengan konvensional gitu ya kan, terhadap teori penawaran. Nah, kalau udah jelaskan bahwa penawaran itu berkorelasi positif dengan harga, ini berarti semakin tinggi suatu harga produk, semakin memberi insentif kepada produsen untuk meningkatkan produksinya dan kemudian menawarkannya kepada konsumen yang membutuhkan. Sebaliknya, semakin rendah suatu harga produk, maka semakin berkurang insentif bagi produsen untuk memproduksi dan menawarkannya. Hal ini disebabkan karena makin rendah suatu harga, maka kecil suatu keuntungan atau malah timbul kerugian. Sebagai suatu agen ekonomi yang rasional, produsen akan memutuskan produksinya, dan demikianlah dapat digambarkan dalam sebuah diagram di mana sumber vertikal adalah harga dan sumber horizontal adalah jumlah produk yang ditawarkan pada masyarakat, bahwa kurva penawaran sebagai kurva yang naik ke kanan. Dan seperti itulah gitu. Kemudian ada konsep permintaan dalam perspektif Islam. Nah, konsep permintaan dalam Islam itu menilai suatu komoditi, barang atau jasa. Tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan. Dibedakan antara yang halal dengan yang haram. Oleh karena itu dalam teori permintaan Islam membahas permintaan barang halal, sedangkan dalam permintaan konvensional itu ada semua komoditi itu dinilai sama gitu. Bisa dikonsumsi dan digunakan gitu. Ada dalam surat Al-Maidah ayat 87 sampai 86, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang telah dihalalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal bagi baik daripada apa Allah yang rezekikan kepadamu, dan bertakwalah pada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah raghbah fil asyai, yang diartikan sebagai jumlah barang yang diminta secara garis besar. Permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional, namun ada batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dan keinginannya. Islam mengharuskan untuk mengkonsumsi barang yang halal lagi toib. Aturan Islam melarang seseorang muslim memakan barang yang haram, kecuali dalam keadaan darurat, di mana apabila tersebut tidak dimakan, maka akan berpengaruh pada kesehatan muslim tersebut. Selain itu, dalam ajaran Islam juga orang yang punya banyak uang tidak diperbolehkan membelanjakan uangnya semau hatinya. Batasan anggaran belum cukup untuk membatasi konsumsi. Batasan lain yang perlu diperhatikan adalah seorang muslim tidak boleh berlebihan dan harus mengutamakan kebaikan Islam. Tidak dihancurkan permintaan suatu barang dengan tujuan kemegahan, kemewahan, kemubaziran. Bahkan Islam memerintahkan bagi yang sudah mencapai nisab untuk menyisihkan dan anggarannya untuk membayar zakat, infak, dan sodako. Ada juga yang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu dari Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa menjelaskan bahwa adanya keinginan atau selera masyarakat terhadap suatu barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah, di mana ketika masyarakat telah memiliki selera terhadap suatu barang, maka hal ini akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Ada juga jumlah para peminat terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan barang tersebut semakin banyak, maka harga barang tersebut akan semakin meningkat. Kemudian ada kualitas pembeli, di mana tingkat pendapatan merupakan salah satu ciri kualitas pembeli yang baik. Semakin besar tingkat pendapatan, semakin tinggi kualitas masyarakat untuk membeli. Lemah atau kuatnya kebutuhan suatu barang itu apabila kebutuhan terhadap suatu barang itu tinggi, maka permintaan terhadap barang itu juga tinggi. Kemudian ada cara pembayaran tunai atau angsuran. Jika pembelian barang tersebut dengan transaksi tunai, biasanya permintaannya lebih tinggi. Dan kemudian ada 6, adanya besarnya biaya transaksi apabila
biaya transaksi dari satu barang rendah, maka permintaan akan meningkat. Nah, ada perbedaan juga nih konsep ekonomi Islam dengan konvensional terhadap teori permintaan. Nah, definisi dan faktor-faktor yang pengaruh terhadap permintaan antara permintaan konvensional dan Islam tuh mempunyai kesamaan. Ini dikarenakan bahwa keduanya merupakan hasil dari penelitian kenyataan di lapangan gitu dari tiap-tiap unit effort. Namun ternyata terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Yang perbedaan utama antara kedua teori tersebut tentunya mengenai sumber hukum dan adanya batasan syariah dalam teori permintaan Islami tersebut. Permintaan Islam itu berprinsip pada entitas utamanya yaitu Islam sebagai pedoman hidup yang langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan Islam secara jelas mengakui bahwa sumber ilmu tidak hanya berasal dari pengalaman berupa data-data yang kemudian dikristalkan menjadi teori-teori, tapi juga berasal dari firman-firman Tuhan yang menggambarkan bahwa ekonomi Islam itu didominasi oleh variabel keyakinan religi dan mekanisme sebuah sistem. Seperti itu, teman-teman, tentang teori-teori permintaan dan penawaran dalam Islam.